Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sony Syarifudin, channel kesayangan kita, Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Dan seperti biasanya, di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal UTBK Kimia untuk persiapan kalian menuju UTBK Kimia tahun 2022 yang sebentar lagi akan kalian laksanakan, dan insya Allah akan dilaksanakan pada Mei ya. Beberapa minggu lagi kalian akan menghadapi UTBK. Nah, untuk membantu kalian sahabat, di sini kita akan membahas tentang soal UTBK Kimia tahun 2021. Ya, jadi penting buat kalian untuk mempelajari soal-soal UTBK tahun sebelumnya atau tahun 2021 agar kalian lebih siap ya, prepare menuju atau menghadapi UTBK Kimia tahun 2022. Baiklah sahabat, sekarang kita langsung ke soal UTBK Kimia tahun 2021. Namun seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi penting tentang topik UTBK atau prediksi-prediksi soal tentang UTBK. Dan di channel ini juga jangan lupa ada beberapa video yang membahas tentang prediksi UTBK Kimia tahun 2022. So jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe di channel Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama ya sahabat ya. Soal UTBK Kimia tahun 2021 yang pertama, konfigurasi elektron atom X pada keadaan tereksitasi adalah Na 3s2, 3p2, 4s1, dan 3d1. Konfigurasi elektron atom tersebut pada keadaan dasar adalah A, B, C, D, dan E ya. Oke sahabat, sekarang kita bahas ya. Di sini kita harus memahami tentang keadaan tereksitasi, sahabat. Keadaan tereksitasi. Keadaan tereksitasi itu adalah keadaan di mana ada elektron yang mengalami perpindahan dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Saya ulangi lagi, dari tingkat energi yang rendah menuju tingkat energi yang tinggi. Nah, di sini kita lihat sahabat ya, 3s2, kemudian 3p2, 4s1, dan 3d1 sahabat ya. Nah, sekarang kita coba urutkan berdasarkan diagram tingkat energi dulu ya sahabat ya. Kita tahu bahwa diagram tingkat energi menurut prinsip Aufbau itu diurutkan ya menurut tanda panah. Kita tuliskan dulu ya, jadi 1, kemudian 2, 3, 4 ya, kemudian 2, 3, 4, 3, 4, kemudian 4. Sini adalah S, kemudian P, kemudian D, kemudian F ya sahabat ya. Satu S2, kemudian untuk P itu maksimal adalah 6 ya. D itu 10, kemudian F 14. Kemudian arahnya seperti ini ya sahabat ya. Saya yakin sahabat sudah tahu tentang prinsip Aufbau ya. Jadi pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang paling rendah menuju ke tingkat energi yang tinggi. Nah, sekarang kita lihat di sini berakhir di 3D1. Kita tuliskan ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D10 ya. Kalau kita penuhkan semuanya ya. Nah, sekarang kita lihat satu neon itu kan nomor atom 10 ya. Jadi ini mewakili neon ya sahabat ya. Ini mewakili neon ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan 3S2. Nah, seharusnya 3P6 ya di sini dapat ya. Ternyata di sini tidak penuh, tapi hanya 2 elektron ya. Maka di sini ada beberapa elektron yang loncat. Dia loncatnya ke tingkat energi yang lebih tinggi yaitu 4s1 dan 3d1. Jadi kalau kita kembalikan, ini ada 2 elektron, kita kembalikan ke keadaan dasar, maka jadinya adalah 3P ya, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 ya, jadi 3P4 ya. Maka di sini ada 2 elektron yang mengalami eksitasi ya sahabat ya. 2 elektron pada orbital 3P ini tereksitasi menuju orbital 4s ya, dan juga 3D ya. Maka jawaban dari soal yang pertama ini sahabat adalah yang B ya. Baiklah sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal yang kedua. Kelimpahan dua isotop atom Y adalah 30% dan 70%.
dengan massa berturut-turut 18 satuan massa atom dan 20 SMA atau satuan massa atom. Jika atom Y dapat membentuk senyawa CaY2, maka MrCaY2 adalah apakah A 76, B 77,2, atau C 78, D 78,8, ataukah E 80. Nah, sekarang sahabat, dari kalimat yang pertama kita menunjukkan bahwa di sini ada dua isotop ya dari atom Y, ada persentasenya, ada kelimpahannya. Maka dari kalimat yang pertama ini bisa kita tentukan AR dari Y ya, AR dari Y ya sahabat ya, dengan menggunakan perkalian persentasenya dan kita jumlahkan. Jadi 30% kita kalikan 18, kemudian 70% kita kalikan 20 ya, kemudian kita jumlahkan. Jadi kalau kita tulis ya, jadi 30% dikali 18 SMA ditambah 70% dikali dengan 20 SMA satuan massa atom. Nah, kita tulis di sini sahabat ya. Ini mohon maaf ya, 30% ya. 0,3 dikali 18 ya ditambah 0,7 dikali 20 ya. 3 kali 18 54, satu angka di belakang koma, maka ini hasilnya 5,4. Ini 7 kali 2 ya, berarti 14, maka hasilnya ada 19,4 ya sahabat ya, 19,4 ya, SMA ya. Nah, berikutnya di sini kalimat kedua yang ditanyakan adalah MrCaY2 ya, maka MR dari CaY2 sama dengan ArCa ditambah 2 kali ArY ya. Kita masukkan ArCa-nya 40 tambah 2 kali ArY-nya 19,4 ya. Jadi di sini 40 ditambah 38,8 ya sahabat ya. Maka hasilnya adalah 78,8. Nah, ya, jadi optionnya adalah yang D ya, 78,8. Baiklah sahabat, mudah sekali untuk menyelesaikan soal yang kedua ini. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga sahabat, molekul dengan perbedaan keelektronegatifan yang paling besar antara atom-atomnya adalah apakah A ICl5, B IBr3, C BrCl3, D FBr5, apakah E IF5. Nah, di sini sahabat, atom-atom yang ditunjukkan di option itu adalah unsur-unsur halogen golongan 7A ya, atau golongan 17. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di golongan 7A atau 17 ada unsur F, kemudian Cl, Bri ya, fluor, klor, brom, dan iod. Di sini merupakan golongan yang memiliki keelektronegatifan yang besar ya sahabat ya, karena mereka golongan 7 ya. Karena golongan 7 itu mudah sekali untuk menarik elektron, jadi memiliki keelektronegatifan yang besar, mempunyai kecenderungan yang besar dalam hal menarik elektron ya, membentuk ion negatif. Kemudian F diketahui mempunyai keelektronegatifan yang paling besar. Jadi sahabat perlu ketahui bahwa di golongan 7 F itu memiliki keelektronegatifan yang paling besar ya. Nah, kalau kita urutkan, misalkan di sini 4 nilainya, maka ini sini 3, ini 2, ini 1 ya. Maka jika yang ditanya adalah perbedaan keelektronegatifan yang paling besar antar atom-atomnya, sudah jelas sahabat ya, antara F sama I. Punya selisih yang tinggi ya, yaitu selisihnya 3. Maka jawaban untuk soal nomor 3 ini sudah jelas ya sahabat ya, yaitu yang E. Karena I dengan F ya, punya selisih yang paling tinggi ya, atau perbedaan keelektronegatifan yang paling besar antara atom F dengan antara atom I ya. Maka jawabannya adalah yang E ya sahabat ya. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 3. Jadi yang perlu sahabat ketahui di sini adalah sahabat harus banyak membaca atau memahami karakteristik dari unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik. Golongan 1 yang mudah melepaskan 1 elektron, golongan 2 yang mudah melepaskan 2 elektron, golongan 3, golongan 4, 5, 6, 7, dan golongan 8 ya. Semua golongan punya ciri khas sendiri ya, atau pola tersendiri, sehingga sahabat perlu memahami pola-pola tersebut ya. Baiklah sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, soal yang keempat.
Senyawa XeF2 xenon di Florida mempunyai struktur geometri berikutnya. Di sini kalau kita lihat ya sahabat ya, xenon F2 ini ada 2 PI ya, jadi PI, kemudian yang ini PEB. Di PEB-nya ada 3 PEB sahabat ya. Jadi kalau kita tulis rumus geometrinya AX2 E-nya 3 ya. Jadi PI-nya 2, pasangan elektron bebasnya 3 ya. Nah, diketahui simbol Lewis seperti demikian. Spesies berikut yang mempunyai struktur geometri yang sama dengan SeF2 adalah apakah SF2, BIF2-, CNF2-, DBRF2+, atau EOF2. Nah, sahabat, ada cara cepat ya untuk menyelesaikan soal ini. Pasti sahabat harus paham di sini bahwa elektron valensi juga menunjukkan golongan, sahabat. Jadi seperti ini, I itu kan ada 7 di situ, 7 titik, berarti mereka dia adalah golongan 7. Kemudian O ada golongan 6, belerang juga golongan 6, nitrogen itu golongan 5 ya, sahabat ya. Kemudian F itu golongan 7 ya. Nah, sementara xenon itu adalah golongan 8 ya, sahabat ya. Karena dia adalah gas mulia ya, gas mulia xenon. Jadi gas mulia adalah helium, neon, argon, xenon, dan radon. Jadi kalau kita langsung tuliskan XeF2 itu adalah 8, ini golongan 7 dikali 2 ya. Jadi total elektronnya tinggal kita jumlahkan aja, sahabat. 7 kali 2 14, 14 tambah 8 ada 9, 14 tambah 8 ada 22 ya, 22 elektron ya, atau 11 pasang ya, 11 pasang elektron. Nah, dengan cara seperti ini nanti sahabat bisa mengetahui langsung yang mana yang memiliki geometri yang sama. Karena kebetulan di sini semua F ya dalam jumlah yang sama, yaitu 2 ya. Nah, maka sahabat tinggal melihat atom depannya atau atom pusatnya harus jumlahnya adalah 8. Saya ulangi lagi, atom depan ya, atau atom pusatnya itu elektron valensinya harus 8 ya. Nah, misalkan yang A ini ya, SF2 ya. Ini sudah fix ya, sama dengan XeF2 ini. Nah, karena S di sini golongan 6 berarti nggak cocok ya. Nggak cocok karena Xe kan 8, maka tidak sesuai ya, salah. Kemudian yang berikutnya IF2- ya, IF2-. Di sini sudah pas F2, I itu golongan 7 ditambah 1 elektron ya, tambahan, makanya muatannya negatif, jadinya 8 ya. Berarti ini sesuai ya, sahabat ya. Kalau kita gambar I 8, kemudian ditambah 7 kali 2, totalnya sama ya, sahabat ya, 22 elektron. Jawabannya adalah yang B. Cara seperti ini ya, sahabat, yang perlu sahabat pahami biar cepat menyelesaikan soal UTBK. Karena UTBK membutuhkan kecepatan ya, selain pemahaman dan juga butuh kecepatan. Kemudian untuk NF2- ya, F2- kita coba selesaikan semuanya. Ini sudah sama ya, 7 kali 2 14, kemudian N itu golongan 5, 5 ditambah 1 berarti 6 ya. 6 ditambah 7 kali 2 atau 6 tambah 14 hasilnya 20 elektron ya. Tidak sesuai juga ya, salah. Dan untuk BRF2+ ya, sahabat ya, di golongan 7 karena plus maka dikurangi 1 jadinya 6. 6 ditambah 14 ini juga 20. Kemudian yang berikutnya OF2 ya, sahabat ya. Ini 7 kali 2 14, kemudian oksigen juga golongan 6 ya, maka 6 tambah 14 juga 20 elektron ya. Maka ini juga tidak sesuai. Baiklah sahabat, jadi itu adalah cara cepat untuk menyelesaikan menentukan spesies ya, yang mempunyai struktur geometri yang sama ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kelima. Reaksi pembakaran etana ya, etana C2H4 ya. Sahabat pasti ingat alkana, alkena, dan ketuna. Pembakaran etana terjadi sebagai berikut. C2H4 tambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 2O. Volume gas CO2 yang dihasilkan. Misalnya volume gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran 50 mili etana 300 mili O2 pada tekanan tetap adalah apakah A 50 mili, B 100 mili, C 150 mili, D 200 mili, atau E 300 mili. Nah, di sini kata kuncinya adalah pada suhu dan tekanan.
tetap ya, pada suhu dan tekanan yang sama atau tidak mengalami perubahan. Di sini berlaku hukum dasar kimia, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama maka mol sebanding dengan volume gas sebanding dengan koefisien ya. Mol sebanding dengan volume gas sebanding dengan koefisien. Nah, di sini yang kita gunakan itu adalah perbandingan antara volume dan koefisien ya. Volume dan koefisien. Nah, kita tuliskan reaksi ini C2H4 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 2H2O ya. Nah, di sini kita tuliskan volume etananya ada 50, ini 300, kemudian ini tidak tahu berapa yang dihasilkannya. Dan perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 3 banding 2 banding 2. Nah, karena sebanding kita langsung saja sahabat ya, kita buat MRS. Karena mereka juga sebanding dengan molnya. Maka di sini 50 dan 300, maka di sini 50, kita butuh volume oksigen 150, hasilkan 100 ya, 100. Nah, ini juga 100. Nah, maka etananya habis, oksigen yang tersisa 150, karbon dioksida yang dihasilkan 100, uap air juga 100. Nah, jadi seperti itu. Maka volume gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran etana ini sebesar 100 mili ya. Jawabannya adalah yang B. Ingat, hal ini berlaku jika diukur pada suhu dan tekanan yang tetap atau yang sama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, soal ke-6. Suatu senyawa organik mengandung unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen. Pembakaran 1 mol senyawa tersebut menghasilkan 6 mol CO2, 4 mol H2O, dan 2 mol NO2. Rumus empiris senyawa tersebut adalah apakah A C3H4N, B C3H5N, C C3H6N, D C3H9N, ataukah E C6H8N. Nah, sekarang perhatikan ya sahabat ya, jika kita tuliskan reaksinya, maka CX kemudian HY kemudian NZ ditambah dengan O2 atau dibakar ya, menghasilkan CO2 kemudian H2O dan NO2 ya, seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini oksigen adalah bukan termasuk bagian dari senyawa CXHYN ya. Maka oksigen ini semuanya menjadi sahabat ya. Nah, berarti karbon yang ada di CO2 itu adalah murni dari senyawa ini. Begitu juga dengan hidrogen dan nitrogen. Nah, di sini karena kita tahu bahwa mol itu sebanding dengan koefisien ya, maka kita coba tuliskan langsung ya. Di sini 6 mol CO2, 6 ini kita coba jadikan koefisiennya itu 6. H2O-nya 4 ya, 4, kemudian NO2-nya 2. Maka kita hitung di sini karbonnya ada 6, hidrogennya ada 8, nitrogennya ada 2. Sehingga kalau kita langsung masukkan ke CXHYNZ, maka rumusnya adalah C6H8 kemudian N2. Namun perlu sahabat ketahui bahwa di sini sebanding ya. Jadi mol sebanding. Artinya tidak harus sama ya. Mol sebanding dengan koefisien. Jika kita tuliskan mol sama dengan koefisien, boleh ya. Mol sama dengan koefisien, maka hasilnya adalah demikian. Ya. Tapi bisa jadi sahabat perbandingannya harus 6, 4 dan 2. Maka jika kita sederhanakan menjadi 3, 2 dan 1, bisa jadi kita tulis menjadi 3 CO2, kemudian 2 H2O, kemudian NO2. Maka dengan nilai seperti ini ditemukan jawabannya yaitu C3H4 dan N ya. Nah, C3H4 ditambah 1N ya, C3H4N. Maka di sini sahabat kita langsung cari jawabannya. C6H8N2 ini tidak sesuai, jawabannya adalah yang A ya sahabat ya. C3H4N, karena di sini yang ditanyakan juga harus rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana ya sahabat ya. Rumus yang paling sederhana, perbandingan paling sederhana. Jadi jawabannya adalah yang A, C3H4 dan N. Baiklah, kita lanjutkan sahabat ke soal yang ke-7.
Oke sahabat, campuran gas helium, neon, dan gas argon memiliki tekanan total 1 atm. Jika dalam campuran terdapat 2 mol gas helium dengan tekanan parsial setengah atm, jumlah seluruh gas dalam campuran tersebut adalah apakah A 2 mol, B 4 mol, C 6 mol, D 8 mol, ataukah E 10. Nah sekarang kita coba membuat ilustrasi sederhana ya sahabat ya. Kita buat sebuah balon yang tekanan totalnya adalah 1 atm, dan di dalam balon ini ada 3 gas yaitu helium, neon, dan argon, di mana helium punya mol sebanyak 2 dan tekanan parsialnya adalah setengah atm. Nah sebenarnya sahabat, pertanyaannya simple ya sahabat ya. Kita diminta untuk menghitung berapa mol total jumlah seluruh gas dalam campuran tersebut. Nah, jika kita mengacu pada data helium di sini, tekanan parsialnya helium atau P helium sama dengan mol dari helium dibagi dengan mol total gas ya, dikali dengan tekanan total. Nah, kita kembalikan ke rumus dasarnya seperti ini. Maka jika kita menggunakan persamaan ini, kita bisa mencari mol totalnya. Tekanan parsial helium adalah setengah atm, molnya 2, ini per N totalnya yang kita cari, kemudian dikali dengan tekanan totalnya yaitu 1 atm ya. Maka nilainya tetap, maka setengah sama dengan 2 per mol total. Nah dari sini sahabat pasti tahu jawabannya ya, maka mol totalnya adalah 4 atm. 4 mol ya sahabat ya. Oke, jadi jawabannya adalah ya option B 4 mol. Baiklah sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal ke-8. Soal 8 tentang laju reaksi. Data laju awal untuk reaksi CH3 3 kali CBr ditambah OH- menjadi CH3 3 kali COH ditambah Br- memberikan data sebagai berikut. Maka hukum laju reaksi ini adalah, oke sekarang kita gunakan cara cepat ya, seperti biasa. Kita masukkan data yang sama, ini ada 0,1, ini 0,1 dan 0,2, kita langsung terapkan. Maka 0,1 per 0,2 pangkat M dikali 0,1 0,1 pangkat N sama dengan 0,02 0,04. Ini kita coret di setengah ya, setengah pangkat M sama dengan setengah, maka M sama dengan 1. Berarti ordenya untuk spesi CH3 3 kali CBr itu adalah 1. Nah, sekarang kita gunakan data yang sama yang punya ini sama. Ini kita gunakan ya sahabat ya. Maka 0,1 per 0,1 pangkat M dikali 0,2 per 0,3 pangkat N sama dengan 0,02 per 0,2 sama 1 ya. Sebenarnya 1 pangkat 1 ya hasilnya ya 1. Maka di sini 2/3 sahabat ya, pangkat N sama dengan 1. Nah maka nilai N nya sama dengan 0 ya sahabat ya, karena bilangan apapun pangkat 0 hasilnya 1. Berarti jawaban persamaannya ya, persamaannya maka R sama dengan K dikalikan konsentrasi dari CH3 3 kali CBr pangkat M dikali OH- pangkat N ya, maka K CH3 3 kali CBr pangkat 1 OH- pangkat 0, maka hasilnya 1 ya. Nah, jadi jawabannya hanya ini saja sahabat ya, karena OH- pangkat 0. Jadi kita tidak tulis ya, karena nilainya berapapun bilangan pangkat 0 hasilnya adalah 1. Berarti laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi dari CH3 3 kali CBr. Jawabannya adalah yang B ya sahabat ya. Baik, cukup mudah sekali untuk menyelesaikan soal tentang laju reaksi ini ya sahabat ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal ke-9. Pelarutan padatan MX2 terjadi sesuai keseimbangan berikut. Jika penguapan 100 ml larutan jenuh MX2 menghasilkan 1 mmol padatan MX2, maka nilai KSP senyawa tersebut adalah, nah di sini sahabat perlu memahami arti dari larutan jenuh. Larutan jenuh berarti dia dalam keadaan yang penuh ya. Jadi semua padatan 1 mmol padatan MX2 ini larut sepenuhnya di dalam 100 ml larutan tersebut.
Dan di situ dalam keadaan jenuh artinya jika kita tambahkan zat lagi, maka zat itu sudah tidak bisa larut lagi. Itu artinya jenuh. Dari ini kita bisa menentukan nilai S ya, nilai S, solubility-nya ya. Jadi nilai S atau solubility itu sama dengan nilai molaritas, hanya saja di dalam keadaan yang jenuh, yaitu mol per volume ya. Karena M sama dengan N per V ya. Kalau kita masukkan langsung mol per volume, maka 1 milimol itu sama dengan 10 pangkat min 3 mol, dan volumenya harus liter, 100 mili sama dengan 0,1 liter ya. Jadi kita tentukan S dengan menggunakan persamaan seperti ini. Maka di sini 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 1, kita naikkan ya, ke positif. Maka hasilnya adalah 10 pangkat min 2 mol per liter. Berikutnya nilai ini akan kita masukkan ke persamaan persamaan kesetimbangan ya. Jadi kalau kita tuliskan lagi persamaannya, mx2 menjadi m2 plus ditambah 2x min ya. Jika ini larut punya solubility sebanyak S, maka ini juga S, ini kemudian 2S. Maka KSP sama dengan S dikali 2S pangkat 2 ya, karena di sini punya koefisien 2. Karena KSP sendiri juga sama seperti kesetimbangan ya sahabat ya. Karena di sini padatan maka tidak ikut ya untuk mx2. Langsung kita masukkan nilai S-nya, maka 10 pangkat min 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Hasilnya 10 pangkat min 2, 2 kali 10 pangkat min 4, 4 kali 10 min 4 ya. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Jadi jawabannya adalah yang 4 kali 10 pangkat min 6, yaitu yang D ya sahabat, sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Baiklah sahabat, itu adalah soal yang ke-9. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-10. Soal tentang larutan penyangga atau buffer ya. Suatu larutan buffer asam ya diketahui mengandung 3 mol asam lemah atau Ha dengan Ka, tetapan ionisasi Ka ya, dan 1 mol Na. Di sini ion aminnya berfungsi sebagai basa konjugasi dari Ha ya. Jika ke dalam larutan ini ditambahkan 1 mol NaOH, nilai pH larutan yang terbentuk adalah Oke, di sini buffer asam punya 2 komponen, yaitu asam lemah dan basa konjugasinya, yaitu amin. Ya, asam lemah dan basa konjugasinya dalam bentuk garam, yaitu Na. Kemudian satu sistem penyangga asam ini ditambahkan 1 mol NaOH. Nah, karena di sini NaOH adalah basa kuat, maka basa akan bereaksi dengan Ha, ya, akan bereaksi dengan ini. Saya ulangi lagi. Ha adalah asam lemah, amin adalah basa konjugasi. Ketika ditambahkan basa kuat NaOH, maka NaOH akan bereaksi dengan Ha. Maka kita tulis reaksinya, Ha ditambah NaOH menjadi Na ditambah dengan H2O. Dan kita MRS-kan ya sahabat ya. Di sini Ha posisinya sudah diketahui 3 mol, NaOH yang ditambahkan 1 mol, Na sudah ada di awal ya, 1 mol. Di sini H2O kita kosongkan. Maka yang habis bereaksi adalah basa 1, juga 1. Ini ada habis 2 ya, dapat ya. Habis Na-nya bertambah jadi 2, H2O-nya 1. Nah, saya ulangi lagi. Ha tinggal 2 atau tersisa 2, NaOH habis bereaksi, Na menjadi 2 ya, karena di awal sudah ada 1 yang termasuk komponen dari penyangganya, ditambah dengan 1 mol hasil dari reaksinya, maka totalnya adalah 2 ya. Nah sekarang kita hitung nilai pH-nya sahabat ya. Untuk penyangga asam berlaku persamaan H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemahnya NaH dibagi dengan mol basa konjugasi yaitu Na. Karena kita masukkan Ka dikali mol asam lemahnya 2, mol basa konjugasinya juga 2 ya sahabat ya. Hasilnya 1, maka H+ sama dengan Ka. Maka berlaku pH sama dengan pKa. Jadi jawabannya yang tepat untuk soal yang ke-10 ini adalah yang C sahabat ya.
Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke soal ke-11 ya. Nah, oke. Elektrolisis larutan yang mengandung WO42- selama 965 detik menghasilkan 0,005 mol logam wolfram di katoda. Besarnya arus yang digunakan dalam elektrolisis ini adalah apakah A 0,5 ampere, B 1 ampere, C 1,5 ampere, D 2,5 ampere, atau E 3 ampere. Nah, karena di sini menghasilkan endapan ya, logam wolfram ya, menggunakan proses elektrolisis, maka kita ingat persamaan yang berlaku pada hukum pertama Faraday ya, hukum 1 Faraday, di mana persamaannya adalah M ya, massa yang dihasilkan sama dengan AR per dari Bilox-nya, kemudian dikalikan I dikalikan T per 96.500 ya. Nah, di sini sahabat, yang dihasilkan atau endapan yang dihasilkan adalah 0,05 mol logam wolfram. Maka kita modifikasi AR yang kita pindah ke sini sahabat ya, menjadi massa per AR sama dengan seper dari Bilox ya. Bilox dikali I dikali T per 96.500, dan M per AR itu adalah mol ya. Langsung saja kita masukkan, berarti 0,05 mol 0,005 mol sama dengan 1 per Bilox. Oke, kita cari Biloxnya dari wolfram ini. Nah, kita oksigen itu min 2 kali 4 min 8, totalnya adalah min 2 ya ini. Maka untuk Biloxnya W adalah plus 6 ya. Kita masukkan 6 kali I yang kita cari, waktunya 965 detik, dibagi 96.500, kita coret di sini sahabat ya, tinggal 100. Maka I sama dengan 0,005 dikali 6 dikali 100 ya. Kita pindahkan ruasnya ke kiri semuanya. Kita kalikan 100, kita pindahkan jadi seperti ini 2 kali, maka 0,5 dikali 6 ya sahabat ya, sama dengan I. Setengah kali 6, maka I sama dengan 3 ampere ya. Jawabannya adalah yang E. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, soal 12. Pada ion S, C, dan N- ya, atau tiosianat ya di sini ya, SCN- ya ini ya. Tapi bisa juga ditulis SCN- seperti ini. Orbital hibrida yang digunakan untuk berikatan pada atom N ya. Nah, jika sahabat mengikuti materi hibridisasi yang ada di video yang lainnya di channel yang sama, channel kita ya, yaitu hibridisasi C, O, dan N ya, itu ada cara cepat untuk menentukan jenis orbital hibrida ya, atau jenis hibridisasi yang digunakan pada atom C, N, dan O ya, di video di channel Seklinik Kimia ya. Nah, untuk nitrogen yang punya ikatan rangkap 3 ya, kemudian dan 1 PEB pastinya ya, maka orbital hibrida yang digunakan itu adalah SP ya, SP. Jadi jawabannya adalah yang A ya sahabat ya. Jadi cara cepatnya seperti ini sahabat. Kalau N punya tangan 3, 1 PEB, maka ini SP3. Jika N punya ikatan rangkap ya, kemudian di sini ada 1 PEB, maka ini adalah SP2. Jika N punya ikatan rangkap 3, 1 PEB, maka namanya adalah SP. Jadi untuk lebih lengkapnya sahabat bisa lihat video di video tentang hibridisasi ya sahabat ya, di channel Klinik Kimia. Oke, next, sekarang kita lanjutkan ke soal ke-13. Perhatikan rumus senyawa kafein berikut ini. Perbandingan atom-atom yang memiliki hibridisasi sp2 dan sp3. Oke, sekarang kita percepat ya sahabat ya. Ingat bahwa karbon jika seperti ini adalah sp3, jika berikatan rangkap ya, maka sp2, jika ikatan rangkap 3 ya, maka sp ya. Begitu juga dengan O, jika O seperti ini sahabat ya. Nah, seperti ini, maka ini orbital hibridanya. Nah, seperti ini, dia adalah sp3. Jika O berikatan rangkap 2, maka jadinya adalah sp2 ya sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat. Kemudian jika nitrogen yang tadi ya 3, nah ini adalah sp3,
kemudian N rangkap 2, itu adalah SP2, kemudian N yang rangkap 3 itu adalah SP. Nah, dengan seperti ini kita langsung saja selesaikan soalnya ya. Karena C di sini punya tangan 4 ya, di sini punya 4 tangan atau tunggal semuanya, berarti ini SP3, ini juga SP3, ini juga SP3. Kemudian O yang berikatan rangkap itu adalah SP2, ini juga SP2. Kemudian karbon di sini ya, juga karbon di sini, ada karbon di sini ya. Kemudian di sini juga, kita hitung langsung ya. Karbon yang berikatan rangkap, maka di sini SP2 ya. Ini juga SP2, SP2 ya. Ini juga SP2, ini juga SP2. Kita tinggal nitrogen ya. Nitrogen berikatan 3 ini adalah SP3 ya. SP3, ini juga SP3, SP3, dan nitrogen yang berikatan rangkap itu adalah SP2 ya, rangkap 2. Nah, sekarang kita hitung jumlah SP2 nya ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8 ya, dapat ya. SP2 nya adalah 8, untuk SP3 nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi seperti ini. Di 8 banding 6 ya sahabat ya. 8 banding 6 atau 4 banding 3 ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Baiklah sahabat, itu adalah pembahasan soal-soal UTBK tahun 2021. Jadi ada 13 soal dan alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan pembahasannya, dan semoga dengan pembahasan ini ya sahabat bisa memahami tentang cara menyelesaikan soal-soal UTBK tahun 2021 dan juga sebagai persiapan untuk menghadapi soal UTBK kimia tahun 2022 yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya. Oke, terima kasih sahabat, semoga bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat untuk diri saya pribadi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada hal yang kurang jelas ya, sahabat bisa menanyakan di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, agar channel ini semakin baik lagi. Komentar-komentar positif dari sahabat pasti akan menjadi masukan bagi saya dalam mempresentasikan materi kimia atau soal-soal kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.